warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Semoga semua dalam kondisi sehat walafiat. Baik, kita lanjutkan materi kita berkaitan dengan sistem persamaan kuadrat. Oke. Penyelesaian sistem persamaan dua variabel ya. Sistem persamaan dua variabel atau lebih dikenal seperti dengan istilah linear kuadrat ya. Sistem persamaan dua variabel dengan variabel x dan y memiliki bentuk umum seperti ini. Px plus qy ditambah r sama dengan 0 ya. Ini linear ya Nak ya. Yang kedua adalah ax kuadrat plus bxy plus cy kuadrat plus dx plus ey plus f sama dengan 0 ya, di mana px plus qy itu plus r sama dengan 0 merupakan bentuk linear, sedangkan ax kuadrat plus bxy plus cy kuadrat plus dx plus ey plus f sama dengan 0 adalah bentuk kuadrat ya. Nah, sebagai contoh untuk menentukan penyelesaian sistem persamaan, x kuadrat min 5x min y tambah 4 sama dengan 0. Ini yang persamaan kuadrat. Kemudian x min 4y sama dengan 1. Ini adalah bentuk linear. Ya. Nah, contoh soal ya. Coba Anda perhatikan di sini ya. Jadi bentuk linear yang seperti ini. Nah, ini yang dikatakan bentuk linear ini adalah ini. Artinya x sama dengan 4y plus 1. Jadi kita masukkan kalau y-nya 0 berarti x-nya 1. Kalau x-nya min 1 ya x y-nya min 1 berarti x-nya 3 seperti itu ya. Nah, ini kita coba satu-satu dimasukkan nilainya. Yang untuk x min 4y sama dengan 1. Nah, untuk x kuadrat min 5x min y plus 4 sama dengan 0, ini adalah ini ya. Seperti ini. Ya. Nah, coba kita masukkan satu-satu. Misalnya x-nya adalah 1. Berarti 1 min 5 plus 4. Berarti y-nya berapa? X-nya 1, ya, X-nya 1, X-nya 1, berarti Y-nya adalah 1 min 5, berarti kan min 4, ditambah 4 sama dengan 0, berarti di sini ya, Y-nya adalah 0. Masukin lagi, kalau X-nya 2, 4 kuadrat, berarti, 2 kuadrat, artinya 4, min 10 plus 4, berarti kan min 10 ya, bisa ke atas lagi, ini masih ke atas. Nah, ini yang dikatakan sebagai berbentuk kuadrat. Kita masuk ke contoh soal. Tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan berikut secara aljabar. Yang tadi ya Nak, kita jawab dulu. X kuadrat min 5x min y ditambah 4 sama dengan 0. Ini adalah persamaan 1. Kemudian x min 4y sama dengan 1 adalah persamaan kedua. X sama dengan 4Y plus 1 adalah persamaan ketiga. Jadi kita substitusi persamaan 3 ke persamaan 1. Didapatlah Y sama dengan 0 atau Y sama dengan 13. Nah ini ya, kemudian substitusi Y sama dengan 0 dan Y sama dengan 13/16 ke persamaan kedua. Ya, kita tahu bahwa persamaan 2 adalah X min 4Y sama dengan 1. Kalau dia 0, berarti X-nya 1. Berarti kan himpunannya adalah 1,0, ya kan? Kalau untuk Y sama dengan 13/16, maka kita masukkan Y-nya 13/16, diperolehlah 17/4,13/6. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 1,0 dan 17/4,13/6.
ya dari soal ini. Nah, ini tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan Y sama dengan 4X kuadrat dan Y sama dengan 8X ya. Nah, ini kan jawabnya ini persamaan 1, ini persamaan kedua. Persamaan 1 dan 2 berarti 4X kuadrat sama dengan 8X. Kita ubah X kuadrat min 2X sama dengan 0. X dalam kurung X min 2 sama dengan 0. X bisa 0, X atau X sama dengan 2. Untuk X sama dengan 0, maka Y adalah 8 dikalikan 0 adalah 0. Maka 0,0. X-nya 0, maka Y-nya 0. Untuk X sama dengan 2, maka Y sama dengan 16. Jadi X-nya 2, Y-nya 16. Jadi himpunan penyelesaiannya X, Y adalah 0,0 dan 2,16. Yang mana yang 4X? Yang mana yang 8X? Kita masukkan nih ya. Kalau kita masukkan nih. Kan di sini kita masukkan kalau Y-nya 0, bukan X-nya 4, berarti kan ini berapa? Y-nya. Kita masukkan misalnya X-nya 1 saja. X-nya 1 berarti kan Y-nya 4. Ininya 1, X-nya 1, ininya 4, ya kan? Oke, sini. Nah, kita masukkan satu persatu. Kalau yang Y sama dengan 4X dan Y sama dengan 8X, satu persatu. Ya. Kemudian, tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan Y sama dengan 4X kuadrat dan Y sama dengan X min 1. Kita tahu bahwa Y sama dengan 4X kuadrat adalah persamaan 1. Yang X min 1, Y sama dengan X min 1 adalah persamaan 2. 1 dan 2 kita masukkan, berarti kan 4X kuadrat sama dengan X min 1, ya kan? 4X kuadrat min X plus 1 sama dengan 0. Jadi ini persamaan ketiga. Kita tahu bahwa nilai determinan dapat diperoleh dengan cara B kuadrat, D sama dengan B kuadrat min 4AC. Kita lihat ya, ini A, ini B, ini C. Ya, berarti determinannya B kuadrat, berarti min 1 kuadrat ya, dikurang 4 kali 4 dikalikan 1 sama dengan min 15. Kita tahu bahwa min 15 itu lebih kecil dari 0. Nah, akar-akar persamaan 4X kuadrat min X plus 1 sama dengan 0 adalah imajiner. Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah himpunan kosong. Artinya, kedua kurva tidak berpotongan seperti ditunjukkan pada gambar. Ya, coba Anda masukkan. Kan ini linier, nak ya. Ini kuadrat, ya. Kalau linier kan bentuknya garis lurus. Kalau ini adalah bentuk kuadrat. Dikatakan tidak berpotongan karena nilai dari Y sama dengan 4X ini tidak bersentuhan dengan Y sama dengan X min 1. Seperti itu. Makanya dikatakan kurvanya tidak berpotongan. Seperti itu. Oke, lanjut lagi. Secara umum, sistem persamaan linier kuadrat itu bisa dikatakan sebagai Y sama dengan MX plus N dianggap sebagai persamaan 1. Yang kedua adalah Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C, itu persamaan kedua. Ya, kemudian persamaan 1 dimasukkan ke persamaan 2. AX kuadrat plus BX plus C sama dengan MX plus N. Ya, kemudian kita gabungkan antara yang mempunyai nilai yang sama. BX dengan MX ini kan sama, berarti AX kuadrat plus dalam kurung B min M dikalikan X plus C min N sama dengan 0. Akan memiliki sifat-sifat berdasarkan diskriminan sebagai berikut. Jika diskriminan D sama dengan B min M dikuadratkan min 4A kali C, di mana kita tahu C-nya ini ya,
ini C, ya. Ini A, ini B, ini C. Ya, berarti kalau di sini A, ini B, ini C. Ya kan? Maka kedua kurva berpotongan di dua titik yang berbeda. Ya, kalau dia lebih besar. Tapi kalau dia lebih kecil, sama dengan berarti kedua kurva bersinggungan. Tapi kalau dia itu lebih kecil dari 0, kedua kurva tidak berpotongan. Jadi perlu diingat ya, kalau di terminalnya itu lebih kecil dari 0, dia tidak akan berpotongan. Tapi kalau lebih besar, dia akan berpotongan. Tapi kalau dia sama dengan, dia akan bersinggungan. Ya, yang perlu diingat-ingat, sama dengan 0 bersinggungan. Lebih besar dari 0, dia berpotongan di dua titik. Tapi kalau dia lebih kecil dari 0, dia tidak berpotongan. Itu harus dihafal ya. Harus dihafal di luar kepala. Ya. Persamaan kuadrat dengan dua variabel X dan Y mempunyai bentuk umum AX kuadrat plus BXY plus CY kuadrat plus DX plus EY plus F sama dengan 0. Dengan A, B, C, D, E, dan F bilangan real, dan A atau C tidak sama dengan 0. Ya. Berdasarkan bentuk umum dapat diklasifikasikan bentuk kurva terlihat dari persamaannya. Jika B sama dengan 0 dan A sama dengan C, itu persamaan lingkaran. Ya, berbentuk bundar lingkaran. Jika B kuadrat min 4AC determinannya itu lebih kecil dari 0, persamaannya elips. Jika determinannya itu sama dengan 0, itu adalah parabola. Sedangkan jika determinannya itu lebih besar dari 0, dia berbentuk hiperbola. Ya, dia harus dipahami. Kan kita tahu determinan itu B kuadrat min 4AC, itu determinan. Ya, jadi kalau determinan lebih kecil, berarti dia berbentuk elips. Kalau dia sama dengan, berarti dia parabola. Kalau dia lebih besar, berarti hiperbola. Oke. Kita lanjutkan ke soalnya. Tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan. X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 26. Dan X plus Y sama dengan 6. Ini kan seperti ini ya. Jika B sama dengan 0, persamaan lingkaran, berbentuk lingkaran seperti ini ya. Jadi kita bisa lihat di sini cara menghitungnya. X kuadrat plus Y kuadrat itu sama dengan 26 adalah persamaan 1. Kemudian X plus Y sama dengan 6, kita ubah. Y sama dengan 6 min X, itu adalah persamaan 2. Jadi masukkan persamaan 1 dan persamaan 2. X kuadrat plus dalam kurung 6 min X kuadrat sama dengan 26. Kita ini X kuadrat plus 36 min 12X plus X kuadrat min 26 sama dengan 0. 2X kuadrat min 12X plus 10 sama dengan 0. X kuadrat min 6X plus 5 sama dengan 0. Nah ini kita rubah. X min 1 dikalikan X min 5 sama dengan 0. Maka X sama dengan 1 atau X sama dengan 5. Berarti dia lebih besar dari 0. Untuk X sama dengan 1, maka Y-nya sama dengan 5. Kita cari ya. Kemudian untuk X sama dengan 5, maka Y sama dengan 1. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 1,5 dan 5,1. Memotong ya berarti ini. Karena sama dengan 0. Ini memotong dia. Kurva. Oke. Contoh yang kelima, tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan 9X kuadrat plus 4Y kuadrat sama dengan 36. Dan 3X min 2Y sama dengan 6. Nah ini kita bisa cara menjawabnya. 9X kuadrat plus 4Y kuadrat sama dengan 36. Itu persamaan 1. Kemudian 3X min 2Y sama dengan 6, itu persamaan kedua. Y sama dengan 3X min 6,
per 2 itu persamaan 3. Jadi persamaan 1 dimasukkan ke persamaan 3 ya. Jadi 9x kuadrat plus 4 kali 3x min 6 per 2 kuadrat ya kan, sama dengan 36. Jadi ini kita tulis 9x kuadrat plus 9x kuadrat min 36x plus 36 sama dengan 36. 18x kuadrat min 36x sama dengan 0. 18x dalam kurung x min 2. Kenapa seperti itu? Karena ini kan bisa diganti nih. Ya kan? X 18x kali x berarti kan 18x kuadrat. Kemudian 18x kali min 2 adalah 36x. Jadi x sama dengan 0 atau x sama dengan 2. Ini 18x sama dengan 0. X sama dengan 0 per 8. Semua yang dibagi dengan semua bilangan dibagi dengan 0 adalah 0. Jadi ini x min 2 sama dengan 0, x sama dengan 2. Nah, ini kita masukkan. Untuk x sama dengan 0, y-nya berapa? Min 3. Untuk x sama dengan 2, y-nya berapa? 0. Nah, ini. Ya, persamaan. Kan kalau sama dengan 0 berarti dia bersinggungan. Seperti ini. Ya, yang ini nih. Bentar, ini. Nah, ini ya. Bersinggungan. Kalau dia sama dengan 0. Kalau lebih kecil dia tidak berpotongan, tapi kalau dia lebih besar dia berpotongan di 2. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan ke contoh yang ke-6. Tentukan himpunan penyelesaian sistem persamaan. 8x kuadrat min 9y kuadrat sama dengan min 72. Dan 4x min 3y sama dengan 0 ya. Ini merupakan persamaan 1 dan ini persamaan kedua. Kita buat ke persamaan ketiga. Y sama dengan dari yang ini, Y sama dengan 4x per 3 itu persamaan 3. Jadi persamaan 3 dan 0. Jadi kita masukkan ke sini. Ya, bukan persamaan 0, 1 dan 3. Kita masukkan ya. 8x kuadrat min Y. Kita ganti Y-nya ini adalah ini. 4x per 3 kuadrat sama dengan min 72. Diperolehlah ini. 8x kuadrat min 16x kuadrat sama dengan min 72. 8x kuadrat sama dengan 72. X kuadrat sama dengan 9. X sama dengan plus minus 3. Jadi X-nya itu bisa 3, bisa min 3. Diperolehlah nilainya adalah 3,4. Nih ya. Untuk X sama dengan min 3, hasilnya berapa? Min 3, min 4. Jadi himpunan penyelesaian adalah min 3, min 4, dan 3,4. Kita masukkan nilainya di sini. Nah, seperti itu. Ini kan berpotongan. Kecil ya. Selanjutnya, sistem persamaan dua variabel, artinya tadi kan linier kuadrat, sekarang kuadrat-kuadrat ya. Sistem persamaan kuadrat dua variabel, artinya kuadrat-kuadrat, keduanya memiliki bentuk umum ax kuadrat plus bxy plus cy kuadrat plus dx plus ey plus f sama dengan 0 ya. Dengan a, b, c, d, e, dan f merupakan bilangan-bilangan real dan a atau c tidak sama dengan 0 ya. Nah, contoh soal. Tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan berikut. Y sama dengan X kuadrat min 5X min 2. Yang kedua adalah Y sama dengan min X kuadrat min 3X plus 2. Gambarkan perpotongan kedua grafik pada satu bidang kartesius ya. Nah, kita substitusi dari persamaan ini kan persamaan ini per 1. Ini persamaan kedua dimasukkan. Jadi didapatkan X kuadrat min 5X sama min 2 sama dengan min X kuadrat min 3X plus 4. Kita gabung yang sama nilainya berarti X kuadrat
ya, berarti 2x kuadrat min 2x. Kenapa dapat min 2x? Dari min 5x dikurang ditambah 3x, berarti min 2x. Min 4, ini karena positif balik 4. Jadi diperolehlah ini sama-sama bagi 2, berarti x kuadrat min x min 2 sama dengan 0. Jadi diperoleh x plus 2 dikali x min 2 sama dengan 0. X sama dengan min 1 atau X sama dengan 2. Ya. Nah, ini substitusi nilai tadi yang didapat tadi, X sama dengan min 1 atau X sama dengan 2 ke salah satu persamaan yang dipilih. Misalnya kita pilihlah Y sama dengan X kuadrat min 5X min 2. Nah, kita masukkan, kalau X-nya sama dengan min 1, berarti Y-nya berapa? 4. Kalau untuk X-nya sama dengan 2, maka kita masukkan, ternyata Y-nya adalah min 8. Jadi, himpunan penyelesaian sistem persamaan tersebut adalah min 1,4 dan 2, min 8 ya. Grafik persamaannya, kalau Y sama dengan X kuadrat min 5X min 2, kan ada 2. Y sama dengan X kuadrat. Dimasukkan ke situ nilai tadi. Kalau dia X-nya min 1, berapa Y-nya? Nah, dapatlah ini. Inilah perpotongannya. Ya, di titik ini, 2 ini. Ya. Jadi satu-satu kita harus masukkan. Paham ya? Mudah-mudahan paham. Nanti dibuka kembali, dibaca kembali materinya ya. Jangan langsung disimpan di dalam tas ya. Dicoba sampai di rumah dicoba kembali soal-soal yang Ibu berikan ini ya. Contoh ke-8. Selesaikan sistem persamaan kuadrat-kuadrat berikut. Y sama dengan X kuadrat min 5. Ini kuadrat ya. X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 25. Ini lingkaran. Jadi persamaan Y sama dengan X kuadrat itu kurang 5 disubstitusikan persamaan lingkarannya tadi. Ini maksudnya Y kuadrat ya, bukan pangkat ini Y kuadrat. Jadi X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 25. Masukkan Y-nya ini ya ke sini. Ke salah satu. Ya. Berarti kan X kuadrat sama dengan Y plus 5. Masukkan. Ditambah Y kuadrat sama dengan 25. Y kuadrat plus Y min 20 sama dengan 0. Jadi ini. Y-nya bisa min 5 atau Y sama dengan 4. Untuk Y sama dengan min 5, maka X-nya 0. Kalau untuk Y sama dengan 4, maka X-nya adalah min 3. Seperti ini. Dimasukkan satu-satu. Hasilnya akan bertemu dengan ini. Yang seperti ini. Ya. Oke. Kita lanjutkan lagi. Masalah yang melibatkan sistem persamaan dua variabel. Ada linear kuadrat dan ada kuadrat-kuadrat ya. Contoh soal. Diketahui parabola ya. Y sama dengan X kuadrat min 2X plus 1. Tentukan persamaan garis singgung G pada parabola di titik 2,1. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Gambar di samping menunjukkan kurva parabola. Y sama dengan X kuadrat min 2X plus 1. Ini kita anggap sebagai kalau dia parabola berarti dia dikuadratkan. X min 1 dikuadratkan. Dan kurva garis singgung G yang melalui titik 2,1. Misalkan persamaan garis singgung G yang melalui titik 2,1 adalah Y min 1 sama dengan M dalam kurung X min 2 itu persamaan 1. Y min 1 sama dengan MX min 2M. Y sama dengan MX min 2M plus 1 persamaan 2. Parabola Y sama dengan X kuadrat min 2X plus 1 persamaan 3. Masukkan persamaan 2 dan 3. Ya, ini kan Y-nya MX min 2M plus 1. Berarti masukkan di sini. Ya, diperoleh X kuadrat min MX min 2X plus 2M sama dengan 0. Anggap persamaan keempat. Kemudian syarat menyinggung, maka diskriminan D dari persamaan 4 sama dengan 0. Kita tahu diskriminan dengan rumus adalah D sama dengan B kuadrat min 4AC. Maka kita dapatkan B-nya itu kan tadi yang ini. Nih, ini B ini ya, ini B. Ini B. Ini A, ini B, ini C.
Maka didapat ya M plus 2 dalam kurung kuadrat min 4AC, ya kan? Jadi dapat M kuadrat plus 4M plus 4 min 8M sama dengan 0. M kuadrat dikurang 4M ditambah 4 sama dengan 0. Ya kan? Ini nih, 4M ini dikurang dengan min 8M. M min 2 dikuadratkan sama dengan 0. Dari mana ini? Ya dari ini. Ya kan? Jadi M sama dengan 2. Ini adalah garis singgung G. Nah, masukkan ke persamaan tadi. Y sama dengan 1 sama dengan 2 kali X min 2. Ya kan? Ini M dalam kurung X min 2. Rumus tadi ya. Ini. Mana ini tadi? Nih, Y sama dengan MX min 2M plus 1. Ya. Nih. Gitu. Jadi masukkan data itu. Ya, Y min 1 dalam kurung M 2 dalam kurung X min 2. Y sama dengan 2X min 4 plus 1. Y sama dengan 2X min 3. Jadi persamaan garis singgung G adalah Y sama dengan 2X min 3. Contoh yang ke-10. Diketahui persamaan lingkaran X kuadrat min Y kuadrat sama dengan 17. Tentukan persamaan garis singgung H di titik min 4,1. Ya. Nah, ini cara jawabnya. Kan kita tahu bahwa rumusnya adalah Y sama min 1 dalam sama dengan M dalam kurung X plus 4. Itu persamaan 1. Kemudian Y sama dengan MX plus 4M plus 1 persamaan 2. Kita tahu bahwa lingkaran itu adalah X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 17. Maka masukkan nilai Y ini ke dalam Y kuadrat. Dapatlah ini nilainya. Persamaan 1 masuk ke persamaan 2 dimasukkan ke dalam persamaan 3. Nah, ini hasilnya gambarnya yang dapat. Oke. Nah, ini ya. D sama dengan 0. Kita cari. B kuadrat min 4AC. Nah, kita lihat dari sini. Nah, ini kan, ini A, ini B, ini C. Kita masukkan ke dalam sini. Dapatlah M-nya sama dengan 4. Jadi Y min 1 sama dengan 4. Ini M tadi 4 dalam kurung X plus 4. Y sama dengan 4X plus 4 kali 4, 16. Ditambah 1, 17. Jadi persamaan garis singgung H adalah Y sama dengan 4X plus 17. Nah, ini ya. Selisih dua buah bilangan adalah 2. Dan hasil kalinya 168. Tentukan kedua bilangan tersebut. Misalkan kedua bilangan itu adalah N dan N plus 2. Selisih dua bilangan adalah 2 ini. Artinya N dalam kurung N plus 2 kan hasil kalinya sama dengan 168. Ini kita ukur N kuadrat ditambah 2N min 168 sama dengan 0. Jadi kita bentuk N plus 14 atau N min 12 sama dengan 0. N sama dengan min 14 atau N sama dengan 12. Jika bilangan pertama N min 14 ya, maka bilangan kedua adalah N plus 2 sama dengan min 12. Jadi bilangan itu adalah min 14 dan min 12. Ya kan? N plus 2 tadi bilangannya ini. Bilangan ketahui. Kalau N-nya ini min 14, maka N plus 2 sama dengan min 12. 14 min 14 plus 2 sama dengan min 12. Ya. Jika bilangan pertama N-nya 12, maka bilangan yang kedua adalah 14. Jadi bilangan itu adalah 12 dan 14. Paham ya? Ini juga ada contoh nih. Ini sudah, kemudian ini. Nah, contoh ini coba ya. Sebilah kayu dengan panjang 92 cm akan dibuat penggaris berbentuk persegi panjang. Jika penggaris yang ingin dihasilkan memiliki panjang diagonal 34 cm, tentukan sistem persamaan yang bersesuaian. Ya kan? Kemudian yang B itu adalah panjang dan lebar penggaris tersebut.
Cara menjawabnya yaitu menentukan sistem persamaan yang berkesesuaian. Misalnya panjang penggaris adalah P dan lebarnya adalah L. Keduanya dalam satuan cm. Sebilah kayu dengan panjang 92 cm akan dibuat penggaris. Artinya bahwa keliling penggaris adalah 92 cm. Kita ingat bahwa keliling penggaris itu adalah 2 kali panjang ditambah lebar. Berarti sama dengan 92. Berarti panjang tambah lebar sama dengan 92 dibagi dengan 2. Itu persamaan 1. Penggaris yang ingin dihasilkan itu memiliki panjang diagonal 34 cm ya. Maka P kuadrat ditambah L kuadrat sama dengan 34 kuadrat ya. Berdasarkan persamaan 1 dan 2 diperoleh sistem persamaan linier dan kuadrat. P kali L sama dengan 46, P kuadrat plus L kuadrat sama dengan 34 kuadrat. Nah, ini ya, perhatikan di sini. Menentukan panjang dan lebar penggaris tersebut. Pilih pengubah L pada persamaan 1 untuk disubstitusikan pada persamaan 2. Kan kita tahu bahwa persamaan linearnya itu kan P plus L sama dengan 46. Berarti L sama dengan 46 min P. Kita substitusikan ke persamaan kedua tadi, P kuadrat plus L kuadrat sama dengan 34 kuadrat. P kuadrat tambah dalam kurung 46 dikurang P dikuadratkan sama dengan 34 kuadrat ya. P kuadrat plus 462 min 92P plus P kuadrat sama dengan 1156. Kita masukkan. Ini kan 2 nih. 2P kuadrat dikurang 92P ditambah 960. Ini nih, kurang ini dulu. Ya. P kuadrat sama dengan 46P tambah 480. Nah, kita cari nih. P min 16, P min 30 sama dengan 0. Jadi P-nya bisa 16 atau P-nya sama dengan 30. Substitusi ke P-nya ini, P16 atau P30 ke persamaan ini. Diperoleh dapat ya, kalau dia P-nya 16, L-nya 30. Kalau P-nya 30, L-nya adalah 16. Karena P itu lebih besar dari 1, ya kan? Maka pilih P sama dengan 30 dan L-nya sama dengan 16. Jadi panjang penggarisnya 30 cm, lebarnya 16 cm. Ya. Oke, sampai sini mudah-mudahan bisa dipahami materi Ibu. Ibu akhiri kuliah kita hari ini. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Terima kasih.